sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila hadrati wa nabiyina al-anbiya wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin wa mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa min jami'il mustaqimina wa mu'allimina wa ila hadrati musannifi hadzal kitab bulughul maram wa nafa'ana bi ulumihi wa ila hadrati jami'il qubur min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha wa khususan ila ruhi min ahli man hadara fi hadzal majlis. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum bisyai'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan masih beberapa hadis berkenaan dengan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, lan kacerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Abi Hurairah, kala ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngendikane idza sami'tum tatkalane krungu sira kabeh al-iqamata ing iqamah, famsu mongko mlaku sira kabeh ila sholati maring salat, wa alaikum lan netepo sapa sira kabeh as-sakinatu ing wa alaikum lan iku netep kabeh sira kabeh as-sakinatu utawi anteng, wal waqaru lan tenang, wala tusri'u lan ojo kesusu sapa sira kabeh, fama adraktum mongko ora nemu sapa sira kabeh, fasallu mongko salat sapa sira, wa ma fatakum lan tatkalane kentekan sira kabeh, wa atimu lan mongko nyempurnaake sapa sira kabeh. Muttafaqun alaih utawi hadis in mufakati, wal lafdhu lan utai lafal iku lil Bukhari kadhe Imam Bukhari. Pada hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata, tatkalane mendengar kalian semua terhadap iqamah, maka famsu ila sholati, dianjurkan segera jalan untuk melaksanakan sholat. Dan ketika jalan, wa'alaikumus sakinatu, maka dalam keadaan anteng ya, wal waqaru dan tenang, wala tusringu dan juga jangan tergesa-gesa. Jadi ketika iqamah Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Nah, ketika itu kita disunahkan atau dianjurkan untuk segera jalan, tidak usah tergesa-gesa. Kemudian fama adraktum, ya pokoknya di mana kalian dapat di jamaah tersebut. Wa ma fatakum, dan tatkala kalian kekurangan, maka fatimu, maka kalian menyempurnakan. Ini berlaku kalau pas kita hadir di masjid misalnya atau di musala, misalnya kita pas waktu di saat di musala atau di masjid iqamah yang insyaallah 1 rakaat pasti kita dapatkan. Tapi kalau misalnya kita misalnya datang terlambat, itu pun dianjurkan tidak usah tergesa-gesa. Ya pokoknya di mana dapat, kalau yang kurang baru kita sempurnakan. Misalnya kita ketinggalan 1 rakaat, itu baru kita nambahi. Misalnya nggak usah tergesa-gesa kita ketinggalan di dalam sholat jamaah tersebut. Nah, perlu kami sampaikan, ini ada beberapa hal yang mungkin saya ingatkan kembali, sudah di beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan, bagaimana ketika orang menjadi imam
itu seyogianya orang yang di belakang imam itu adalah orang yang sudah atau orang yang memahami tentang masalah jamaah. Karena ini kebetulan saya mengajukan pertanyaan yang orang itu nanya sama saya. Nah, saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini mungkin jadi pengetahuan untuk kita. Jadi ada suatu ketika orang sedang jamaah, tiba-tiba di rakaat terakhir itu sujudnya sekali, ya sujudnya sekali yang seharusnya setelah sujud tasyahud duduk di antara dua sujud, rupa-rupanya langsung baca tasyahud. Nah di belakang ini karena mungkin tidak paham, tidak mengingatkan, maka langsung salam, yang artinya rukun daripada sholat ketinggalan, sujudnya kurang satu. Nah seperti yang pernah saya sampaikan, apabila kita di belakang imam kok ada imam yang lupa, kita mengingatkan subhanallah misalnya, tapi dihiasi dengan zikir. Kemudian apabila memang terjadi hal semacam itu, kemudian kita salam, tiba-tiba kita ingat, sujudnya kurang satu. Nah, di dalam hadis yang pernah saya sampaikan di dalam kitab Bulughul Maram ini kemarin, boleh langsung melaksanakan sujud lagi ketika misalnya membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah yang sujudnya kurang satu, kemudian salam assalamualaikum, tiba-tiba ingat, saya sujudnya kurang satu. Nah ketika ingat itu boleh nambah satu sujud lagi, kemudian selanjutnya tasyahud akhir. Jadi tasyahudnya dua kali, tapi karena lupa itu boleh, ya itu boleh. Ini sekedar saya sampaikan, ini salah satu masail atau permasalahan yang ada pada diri kita. Itu sangat mungkin terjadi, ya sangat mungkin terjadi. Nah pas waktu kejadian itu kebetulan menurut yang nanya saya itu mengulangi dari awal lagi, karena rukunnya ketinggalan satu. Ya sebenarnya sih ngulangi tidak masalah, cuman apabila kita tambah sujud sekali lagi juga masih diperbolehkan. Kemudian selanjutnya hadis yang selanjutnya, Wangan Ubayy bin Ka'bin radhiyallahu anhu. Cerita saking Ubayy bin Ka'bin radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Ubayy bin Ka'bin, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli utawi salate wong lanang mangar rajuli sartane wong lanang siji iku askal luwih bersih atau luwih apik min sholatihi saking salate wong wahdahu atau salate rajul wahdahu hale awak dheweke rajul, wa sholatuhu lan utawi salate rajul mangar rajula ini sartane wong lanang loro iku askal luwih apik apa salat atau iku askal luwih salat apa salatu mangar rajula ini min sholatihi saking salate rajul mangar rajuli sartane wong lanang siji. Wa makana wa malan utawi perkara kana kang ana apa mak iku aksar luwih akeh, ana iku aksar luwih akeh, fa huwa mongko utawi luwih akeh iku ahabbu luwih den cintai atau luwih den gemeni ilallahi maring Gusti Allah azza wa jalla. Rawahu riwayatin hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wan Nasai lan Imam Nasai, wa sahahu lan nyahihaken ing hadis sapa Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Ubayy bin Ka'bin radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salatul rajuli ma'a rajuli aska min salatihi wahdahu. Salatnya seseorang beserta satu orang laki-laki, berarti cuma dua, imam sama makmum, itu lebih baik
ketimbang sholatnya sendiri, ya, ketimbang sholatnya sendiri. Dan adapun sholatnya orang dua itu lebih baik daripada sholatnya orang yang makmum dengan imam, berarti bertiga, ya. Nah, kemudian wa makana aktsara fahu ahabu ilallah, dan apabila lebih banyak dari yang demikian itu adalah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Salatnya orang sendiri, salatnya orang jamaah walaupun cuma 2 orang itu lebih baik daripada orang sendiri. Salatnya 3 orang itu lebih baik daripada salatnya 2 orang. Sholatnya yang lebih banyak daripada 2 orang itu lebih baik, makin banyak makin baik atau makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masalah tentang keafdolan daripada sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu Bapak semakin banyak semakin bagus. Kemudian wangan Ummi Warokoh, lan kacerita saking Ummi Warokoh anan Nabi ya teman satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amaroha, perintah sapa Kanjeng Nabi ing Ummi Warokoh anta umma yen to ngimami sapa Ummi Warokoh ahla dariha ing ahline umae Ummi Warokoh. Rawahu ngriwating hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa sahahahu lan nyohehaken ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Warokoh, bahwa boleh seorang perempuan menjadi imam apabila di ahli rumahnya. Artinya bahwa karena di sini diriwayatkan kan bapak-bapaknya itu sedang jamaah di masjid atau di musola. Ummi Warokoh ini disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk mengimami para ahli yang ada di rumah tersebut. Nah, seperti mungkin udah saya sampaikan atau belum ya, susunan orang yang yang menjadi imam. Jadi saya urutkan. Orang laki-laki mengimami perempuan itu boleh. Orang perempuan mengimami laki-laki itu tidak boleh. Ya, tidak boleh secara umum lah ya, secara umum. Jadi orang laki-laki mengimami perempuan itu boleh. Orang perempuan mengimami laki-laki itu tidak boleh. Orang khunsa mengimami perempuan itu boleh. Orang perempuan mengimami orang khunsa itu tidak boleh. Khunsa itu apa? Khunsa adalah orang yang punya jenis kelamin 2, ganda. Jenis kelaminnya ganda. Tapi yang dimaksud dalam hal ini bukan bencong, bukan banci, bukan. Dia memang punya jenis kelamin 2 dia. Jadi, orang khunsa mengimami orang laki-laki tidak boleh. Nah, itu urutannya, ya. Jadi jangan nanti dibalik-balik, karena ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nanti mentang-mentang orang khunsa, mohon maaf, ya ini tergantung orang khunsa mau jujur atau enggak. Itu kalau memang dia khunsa itu tidak boleh mengimami seorang laki-laki. Nah, itu urutan daripada orang mengimami jamaah. Kemudian selanjutnya wangan Anas lan kacerita saking sahabat Anas radhiyallahu anhu anan Nabiya teman setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku istakhlafa ganti atau gawe ganti sapa Kanjeng Nabi Ummi Maktum ing Ibnu Ummi Maktum. Ya ummu kang imami sapa Ibnu Ummi Maktum annasa ing manungsa. Wa huwa hale utawi Ummi Maktum iku a'ma wa buta. Rawahu ngriwayatin hadis sapa Ahmad Imam Muhammad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh
menyuruh Ummi Maktum untuk mengimami jamaah. Kanjeng Nabi pernah menyuruh Ummi Maktum untuk mengimami jamaah. Padahal Ummi Maktum itu adalah orang yang buta, orang yang buta. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kemakruhan orang buta mengimami orang biasa. Boleh, artinya boleh. Ya, orang buta mengimami orang yang tidak buta. Tapi tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam syarat atau syariat Islam. Kemarin kan sudah saya sampaikan tentang masalah orang-orang yang seyogyanya menjadi imam, dari mulai yang tertua, mulai yang fasih, sebagainya kemarin sudah saya sampaikan. Oleh karenanya di sini cuma menegaskan kembali bahwa orang yang buta itu boleh menjadi imam. Kemudian wanahwuhu lan umpamana hadis Ibnu Hibban untuk Imam Ibnu Hibban dan Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah radhiyallahu anha, bahwa hadis ini juga diriwayatkan dari Ibnu Hibban yang diriwayatkan dari Dewi Aisyah. Artinya isi daripada hadis tersebut sama. Kemudian selanjutnya Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lan kacerita saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa Ibnu Umar. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu salata sapa sira alaman ing atase wong kala kang ngendika sapa wong la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah. Wa sallu lan salata sapa sira khalfaman ing burine wong kala kang ngendika sapa wong la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah. Rawahu Ad-Daraqutni, rawahu riwayatin hadis sapa Imam Ad-Daraqutni, Imam Ad-Daraqutni bi sanadin dhaifin kelawan isnad kang dhaif. Nah, dalam keterangan sahabat Umar, walaupun ini hadisnya hadis dhaif, ini cuman mempertegas bahwa orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada konteks hadis ini itu mempunyai hukum atau ketatapan atau terkena hukum namanya hukum agama Islam. Maksudnya dari hadis ini, ketika kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, kita ya makmumnya sama orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Nah, adapun orang yang mengucapkan kalimat syahadat ini itu terkena hukum-hukum Islam, ya, terkena hukum-hukum Islam, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Itu semua dihukumi bagi orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian selanjutnya Wan Ali radhiyallahu anhu, cerita saking sahabat Ali radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa sahabat Ali, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata tatkala teka sapa ahadukum salah suwijine ira kabeh ing as-sholata ing salat, wal imamu hale utawi imam iku ngala halin ing atase tingkah, pas fal yasna mongko agawe sapa sira kama kaya dene perkara yasna kang gawe sapa al imamu imam. Rawahu ngriwayatin hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi di isnadin dhaifin kelawan isnad kang apes. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa sahabat Ali radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian mendatangi sholat dan adapun imam di salah satu tingkah kerjaan atau gerakan sholat, maka wajib hukumnya makmum mengikuti gerakan imam. Ini sudah sering saya sampaikan, ya. Sudah sangat sering saya sampaikan, namanya makmum harus ikut gerakan daripada imam. Nah, jangan makmumnya sujud, imamnya sujud, makmumnya ruku misalnya. Makmumnya sujud, imamnya sujud, makmumnya berdiri misalnya. Jadi namanya makmum harus mengikuti gerakan imam. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Nah, sedikit
saya tambahkan, mungkin tidak ada hubungan dengan bab jamaah. Nah, terkhusus di dalam sebutan wa'an Ali radhiyallahu anhu. Nah, di sini wa'an Ali radhiyallahu anhu, wakilah yang paling masyhur khusus untuk sahabat Ali itu wa'an Ali karamallahu wajhah. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, kalau sebutan disebut nama sahabat Ali, kita menyebutnya karamallahu wajhah, yaitu dimuliakan wajah Ali. Apa ada yang tahu sejarahnya kenapa ada sebutan karamallahu wajhah? Ini sedikit tambahan biar kita paham bahwa sahabat Ali diberikan sebutan karamallahu wajhah. Ada peristiwa yang sangat luar biasa yang ada pada diri sahabat Ali. Apa yang peristiwa tersebut yang sangat luar biasa sehingga disebutkan karamallahu wajhah, bahwa sahabat Ali, nah ini monggo silahkan yang mempraktekkan, tapi sangat susah, bahwa sahabat Ali ini tidak pernah menengok barangnya sendiri. Bisa nggak kira-kira? Jadi megang-megang tapi tidak pernah tidak nengok. Nah, tidak nengok. Nah, ini makanya sahabat Ali dijuluki karamallahu wajhah, dimuliakan wajah sahabat Ali itu. Kejadiannya demikian, apa istilahnya, kejadian karena sahabat Ali diberikan gelar itu tadi, tidak pernah menengok kemaluannya sendiri. Nah, kalau kita payah. Baiklah Bapak yang kami hormati, mungkin hadis yang terakhir tadi tentang masalah sholat jamaah. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita insyaallah membahas tentang caranya orang sholatul musafir, atau sholatnya orang bepergian, dan sholatnya orang yang sedang sakit. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan, walaupun belum jam 8, namun ada sedikit yang perlu ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan kegiatan kita. Saya tutup terlebih dahulu tentang pengajian kita, atau mungkin ada pertanyaan dulu, silahkanlah. Kalau masih awal. Ayo monggo silakan. Kopinya mana Mas Bur? Oke lah. Saya lanjut. Saya langsung aja lanjutkan ya. Berkenaan tentang pembicaraan kita lah, tidak apa-apa kita lanjutkan. Ini saya di WA secara